Pemirsa, KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hilman Latif diperiksa KPK selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan awal hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Jabatannya, itu ya, terkait dengan jabatannya itu bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, tahapan dan lain-lain. Ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK? Enggak. Enggak Pak. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Rencananya KPK akan segera umumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nama-nama tersangka sudah disiapkan dan akan segera diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian ya menteri. Pemirsa, pemerintah serius menghidupkan kembali Siskamling. Satuan Perlindungan Masyarakat pun bersiap mengawal program Siskamling untuk menjaga keamanan warga. Dipanggil berkumpul tenang. 1, 2, 3. Sejumlah linmas berkumpul di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Mereka uji coba antisipasi aksi anarkis yang kerap terjadi di masyarakat, seperti kerusuhan hingga tawuran. Satuan Linmas ini nantinya akan bekerja sama dengan warga tempat mereka bertugas. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman serta aman. Dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut memberikan materi pengamanan lingkungan desa. Meski hadir secara daring, namun Satuan Linmas ini antusias mendengarkan arahan Mendagri. Acara ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal program Siskamling. Memberikan arahan, menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Oleh karenanya, instruksi Menteri mengatakan mengaktifkan sampai dengan RT RW, ya, mengaktifkan sampai dengan RT RW. Nah, ini kita aktifkan kembali, baik dalam rangka ketentraman maupun kesiapsiagaan bencana dan pertolongan publik lainnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran khusus terkait pengamanan lingkungan. Surat edaran ini berisi tingkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengaktifkan Siskamling dan pos ronda untuk kewaspadaan dini RT dan RW, serta membuat pelaporan berbasis digital.
Masyarakat berharap surat edaran Mendagri soal Siskamling bisa ditindaklanjuti seluruh kabupaten dan kota dan diinstruksikan hingga tingkat RW dan RT. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan berkenalan lebih jauh dengan menteri dari AI pertama di dunia. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Kementerian ESDM pastikan Pertamina akan jadi pintu utama dalam impor BBM satu pintu guna atasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari tegaskan akan mengkaji kebijakan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa hilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM mengungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di banyak SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga influencer. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Sampai pada jual kopi. Ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Iya, Iya, Bunda aja nih nggak bisa isi bensin. Gue sampai nggak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahaha doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhir kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita
Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengecek langsung layanan kering pajak. Berikut tanggapannya. Cortex ya? Siapa sih? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar Cortex segala macam? Pemirsa, penggunaan Artificial Intelligence atau AI terus berkembang. Bahkan negara Albania mengangkat AI bernama Diela sebagai menteri mereka. Albania mencatat sejarah baru dalam pemerintahan. Untuk pertama kalinya, negara di Eropa Barat ini menunjuk menteri dari robot AI bernama Diela. Diela memiliki arti matahari dalam bahasa Albania. Diela ditugaskan untuk mengurus program pengadaan publik. Tujuannya supaya tidak ada suap, ancaman, atau upaya menjilat lainnya. Këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interese. Unë kam vetëm të dhëna, dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve, panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë. A nuk është pikërisht kjo fryma e demokracisë kushtetuese, ushtrimi i pushtetit në shërbim të të gjithëve, i lirë nga paragjykimi, diskriminimi, klientelizmi, nepotizmi apo korupsioni. Kehadiran Menteri AI pertama ini menuai beragam reaksi dari dunia internasional, termasuk Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut Indonesia juga terus mengembangkan teknologi AI. Meski perkembangan teknologi penting, tetapi tetap harus diatur etika dan hukumnya supaya tidak disalahgunakan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri hari ulang tahun ke-50 Papua Nugini. Dalam acara ini, Wapres Gibran menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo ke Perdana Menteri Papua Nugini. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.